Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Hari ini adalah hari pertama kita belajar sejarah umum di kelas 10, baik kelas 10 IPA maupun kelas 10 IPS. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat kalian sudah bisa diterima di SMA Negeri 28 Jakarta. Perkenalkan, nama saya adalah Cahyo Eko Prabowo. Di sini saya mengampu pelajaran sejarah umum. Oke, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang konsep berpikir dalam sejarah. Kita mulai dari pengertian sejarah. Pengertian sejarah secara etimologi, yaitu sejarah berasal dari bahasa Arab, syajaratun, yang artinya pohon. Kalian bisa lihat di gambar di samping ada gambar pohon keluarga. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu gambaran sejarah menurut bahasa Arab. Kemudian, menurut bahasa Inggris, sejarah disebut dengan history yang berasal dari bahasa Yunani yaitu historia. Kemudian dalam bahasa Jerman yaitu Geschichte, dalam bahasa Belanda Geschiedenis. Nah, dari kesemua kosakata itu, sejarah merujuk kepada penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian informasi mengenai peristiwa pada masa lampau. Sekarang kita akan bahas bagaimana pengertian sejarah secara terminologis. Ada beberapa tokoh yang akan kita bahas. Yang pertama ada Herodotus, Ibnu Khaldun, Sartono Kartodirjo, Muhammad Ali, dan Muhammad Yamin. Kita mulai dari Herodotus. Menurut beliau, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan, melainkan bergerak melingkar. Yang tinggi dan rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Jadi menurut Herodotus, sejarah itu nggak lurus saja, tetapi bisa naik, bisa turun. Sama seperti kehidupan kita. Kadang-kadang kita ada saatnya kita berada di atas, ada saatnya kita berada di bawah, tergantung keadaan kita. Selanjutnya menurut Ibnu Khaldun, beliau mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh perubahan yang nyata, dengan segala sebab dan akibatnya. Jadi, sejarah didefinisikan adalah pokoknya semua catatan tentang manusia. Sudah barang tentu bukan manusia yang biasa, tetapi adalah catatan-catatan yang membuat perubahan besar dalam sejarah. Berikutnya kita akan bahas tentang Sartono Kartodirjo. Menurut beliau, sejarah dapat dibedakan menjadi dua hal. Sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Objektif mengacu pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Jadi sejarah itu, peristiwa sejarahnya itu sebenarnya objektif. Benar atau salah itu dalam sebuah peristiwa sejarah itu ya seperti itu adanya. Nah, kemudian peristiwa sejarah bisa menjadi subjektif jika kemudian peristiwa tersebut ditulis oleh para sejarawan. Nah, sejarawan ini kan ada yang punya aliran politik tertentu. Misal, saya kasih contoh, kalau penulisnya adalah pro Bung Karno, maka dia akan mengelulukan masa pemerintahan Soekarno. Kemudian kalau penulis yang lain, sejarawan menulis tentang dia adalah pro Soeharto, maka dia akan menjelek-jelekan Soekarno dan menyanjung Soeharto. Tetapi peristiwa sejarah sendiri itu ya pada dasarnya sebenarnya objektif, apa adanya. Nah, tetapi tergantung bagaimana si penulisnya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah Muhammad Ali.
Muhammad Ali ini bukan Muhammad Ali petinju ya. Muhammad Ali ini adalah seorang ahli sejarah, Raden Muhammad Ali. Dia mendefinisikan sejarah sebagai cerita atau ilmu tentang manusia yang bersifat abadi, penting, dan unik. Ini menurut beliau. Jadi cerita tentang manusia yang sifatnya abadi, penting, karena kalau nggak penting dan unik. Berikutnya adalah menurut Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mendefinisikan sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan. Nah, dari beberapa pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Pokoknya kita berbicara tentang masa lalu. Berikutnya, kita akan bahas tentang manusia dan sejarah. Manusia itu merupakan objek sejarah juga sekaligus pelaku sejarah. Nah, berbagai peristiwa sejarah ini terjadi akibat perilaku manusia. Nah, sehingga dengan demikian bisa dikatakan sangat sulit melepaskan antara sejarah dengan kehidupan manusia. Oke. Namun demikian, dalam berbicara tentang manusia dan sejarah harus memperhatikan konsep ruang dan waktu. Nanti kita akan bahas apa itu konsep ruang dan waktu. Nah, apa tujuannya? Agar kita tidak terjebak dalam bahasan ilmu sosial lainnya. Maksudnya, karena kan sejarah selain berbicara tentang ruang itu bisa politik, ekonomi, sosial, budaya, tapi juga berbicara tentang waktu. Tahun 45, tahun 55, tahun 65, dan seterusnya. Nah, dengan berbicara seperti itu, maka diharapkan kita bisa mempelajari bagaimana kehidupan manusia secara utuh. Kalau sosiologi hanya melihat dari sisi masyarakatnya. Geografi melihat dari bagaimana buminya. Sementara sejarah melihat dari kehidupan manusia. Misalnya terjadi letusan gunung berapi, sudah barang tentu akan berdampak pada kehidupan manusia. Nah, itu kan ada dalam beberapa peristiwa-peristiwa sejarah, itu banyak peristiwa yang sangat dipengaruhi oleh keadaan geografi misalnya. Seperti itu. Ketika terjadi letusan gunung, maka masyarakatnya terpaksa harus pindah. Itu contohnya. Baik, kita lanjutkan tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep ruang itu berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, hal dalam konsep ruang itu menyebabkan adanya pembagian sejarah. Yang pertama, sejarah lokal. Sejarah lokal itu artinya misalnya kita ada di Jakarta. Nah, itu sejarah lokal adalah sejarah Jakarta. Kemudian sejarah nasional. Nah, di sini dalam mata pelajaran ini kita belajar tentang sejarah nasional Indonesia sebagai bangsa Indonesia. Kalau bangsa Malaysia mungkin punya sejarah nasionalnya sendiri. Kemudian yang ketiga, dari sisi ruang kita baca ada namanya sejarah internasional atau sejarah dunia. Ada banyak peristiwa-peristiwa penting di dunia yang berdampak terhadap kita di Indonesia. Contoh, revolusi Prancis, revolusi Amerika, dan lain sebagainya. Itu sejarah dunia, tapi mau tidak mau berdampak terhadap kita.
Berikutnya, dalam konsep ruang dapat membantu menganalisis dan membandingkan pola kehidupan di suatu daerah, termasuk pola pikir dan pola perilaku masyarakat setempat. Ya, jadi kita kalau ngomongin misalnya Aceh, nah di Aceh itu bagaimana sih adat istiadatnya? Makanya kemudian dengan konsep ruang kita bisa mempelajari kenapa perlawanan masyarakat Aceh jauh lebih lama dan lebih sulit untuk dikalahkan oleh pemerintah kolonial Belanda dibandingkan dengan daerah yang lain. Karena di Aceh itu seperti kita ketahui ada golongan kaum Tuku dan kaum Tengku. Nah, adanya perbedaan pola pikir dan pola perilaku masyarakat Aceh dengan masyarakat yang lainnya inilah yang kemudian menyebabkan perlawanan jadi sulit untuk dipatahkan oleh Belanda. Sampai-sampai Belanda harus mengirim Dr. Snoek Hurgronje untuk meneliti masyarakat Aceh. Setelah ketahuan baru akhirnya bisa dipecah antara golongan kaum Tengku dan kaum Tuku. Akhirnya perlawanan Aceh bisa dipadamkan. Nah, berikutnya kita konsep waktu berbicara menjadi 3, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi kalau ngomong waktu, pasti kita ngomongin masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, dalam sejarah, konsep waktu yang paling dominan adalah masa lalu. Ya, karena sejarah berbicara tentang masa lalu. Nah, kemudian konsep waktu pada masa lalu mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa sekarang maupun masa depan. Jadi bukan berarti kalau ngomongin sejarah itu kan peristiwa yang sudah lampau, nggak ada hubungannya dengan kita. Nggak begitu juga, karena ada banyak peristiwa-peristiwa yang ternyata saling berhubungan antara masa lalu, masa kini maupun masa depan. Di sini saya ambil contoh adalah proses pembentukan negara Indonesia. Mungkin kalau kalian belajar di SMP itu ketika pembentukan BPUPKI itu ada perdebatan sebenarnya. Bagaimana konsep negara yang akan dibentuk? Apakah bentuknya negara federasi atau negara kesatuan? Nah, dalam perjalanannya kita kemudian memilih konsep negara kesatuan. Makanya kemudian dengan pertimbangan tersebut akhirnya kita pilih negara. Kenapa kok kita milihnya negara kesatuan? Karena Indonesia itu terdiri atas ribuan pulau. Sehingga akhirnya kita memilih negara kesatuan. Nah, sudah barang tentu karena kita sudah konsepnya negara kesatuan sekarang, kita akan tetap kalau mau ada namanya NKRI ya harus bentuknya kesatuan. Kalau kita mau berubah jadi federasi, ya NKRI-nya berarti bubar. Berarti sejarah tentang negara kesatuan Indonesia sudah selesai. Sejarah Indonesia-nya sudah selesai. Jadi bisa dikatakan peristiwa yang terjadi di masa lalu mempengaruhi kehidupan sekarang dan masa depan. Oke, berikutnya kita akan berbicara tentang konsep berpikir kronologis. Kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos, yang artinya waktu, dan logos, yang artinya ilmu. Dari situ kita bisa mengartikan bahwa kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Jadi diurutin dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai akhirnya bagaimana. Nah, kemudian setiap peristiwa akan diurutkan sesuai waktunya secara runtut dan berkesinambungan. Itu yang dimaksud dengan konsep
kronologi. Nah, kronologi itu diperlukan dalam sejarah supaya tidak terjadi yang disebut dengan anakronisme sejarah. Oke, apa itu anakronisme sejarah? Ya, anakronisme sejarah adalah ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita melihat masa lalu dengan menggunakan perspektif atau sudut pandang masa kini. Contoh, kita melihat bagaimana komunikasi pada masa lalu dilihat kenapa berita penyebaran informasi kok nggak cepet sih? Ya karena kalau kita melihat zamannya pada waktu itu kan memang belum ada teknologi internet seperti sekarang. Jadi penyebaran berita informasi tentang proklamasi kemerdekaan itu disampaikan dari mulut ke mulut, dari surat kabar, dari radio. Nah, sudah barang tentu tidak secepat seperti sekarang. Kalau ada peristiwa proklamasi itu dijalankan sekarang. Jadi kita tidak bisa memandang bahwa kenapa sih kok masyarakat masa lalu penyebarannya kok lambat, ya wajar. Kita nggak bisa pakai cara berpikir masa zaman sekarang. Kita harus lihat sesuai dengan zamannya. Berikutnya, contoh kronologi dapat kita lihat dalam detik-detik peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 6 Agustus, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu atau Amerika Serikat. Tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI. Kemudian tanggal 9 Agustus, kota Nagasaki dijatuhi bom atom. Dan tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian setelah itu, mungkin seperti yang kita ketahui, para pemuda mendesak Soekarno Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan tanggal 15 Agustus. Tetapi Soekarno Hatta tidak mau, sehingga akhirnya tanggal 16 Agustus itu terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Penculikan Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk didesak supaya diadakan proklamasi. Akhirnya tanggal 17 Agustus dilakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya kita akan bahas tentang kronik. Apa itu kronik? Kronik adalah catatan tentang rentetan peristiwa yang disusun sesuai dengan urutan kejadiannya. Jadi konsep kronik itu mirip dengan konsep kronologi. Nah, kronik ini banyak terdapat dalam berita-berita dari Tiongkok yang berisi catatan perjalanan para musafir atau pendeta Tiongkok yang pernah berkunjung ke Indonesia. Contohnya adalah pendeta Ithing yang beberapa kali singgah ke Indonesia, khususnya ke Sumatera untuk berkunjung di daerah Sriwijaya waktu itu. Oke, untuk pertemuan kita kali ini cukup dulu. Jika ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya baik melalui forum di Google Classroom ataupun WA pribadi saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.